kita buka acara kita parenting pada pagi hari ini dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara parenting pada pagi hari ini diberikan oleh Allah ridho dan diberi oleh Allah kelancaran. Bunda-bunda sekalian, acara parenting ini tidak lain dan tidak bukan adalah kami sampaikan atau kami sajikan kepada wali murid KBTK Islamic Center sebagai wadah silaturahmi dan yang kedua sebagai wadah tholabul ilmi untuk menuntut ilmu. Nggih. Karena kita kalau di dalam agama Islam itu nggih, tututlah ilmu dari buen ibu sampai liang lahat. Apalagi kita, saya pribadi sebagai seorang ibu juga ya, masih membutuhkan banyak ilmu, banyak informasi untuk membekali kita di dalam mendidik putra-putri kita. Makanya di sini kami angkat tema parenting hari ini yaitu pola pengasuhan orang tua dalam membentuk karakter anak di usia dini, apalagi di masa pandemi seperti ini. Langsung saja materi ini akan disampaikan oleh Kak Agus Setiono, Sarjana Pendidikan. Beliau sebagai Ketua Himpaudi Kota Surabaya. Yang mana Himpaudi itu adalah Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia. Kepada Kak Agus, monggo kami persilakan untuk menyajikan materinya pada pagi hari ini. Baik, terima kasih Ustadzah. Terdengaran semua ya. Ustadzawati. Ustadzawati. Terima kasih banyak sudah diberi kesempatan untuk bergabung bersama-sama di sini. Sama saya juga belajar bersama ya nantinya. Mama-mama serta papa-papa yang ada di sini. Ada berapa papa di sini? Ya, ada berapa papa di sini? Banyak ini kayaknya ini juga. Mungkin yang ikut gabung ya. Mudah-mudahan kita bisa berjalan dengan lancar kegiatan pada hari ini. Dan saya juga hanya sekedar, hanya memberikan materi atau apa, saya hanya kepingin kita sharing bersama. Ya, bagaimana kita bisa menjadi seorang wali murid, seorang orang tua yang bisa membawa anak kita untuk belajar yang sehat dan menyenangkan, serta mendidik anak kita supaya berkarakter di masa pandemi seperti ini. Oke. Ini coba saya keluar screenshot-nya ini. Baik. Tampak semua ini, Mama? Ya, oke. Baik. Ini kalau sudah nampak, nanti saya akan bagikan kepada ustadzah dari Islamic Center. Mudah-mudahan nanti bisa dibagikan, bisa di-sharingkan dengan teman-teman yang lain atau wali muridnya. Ini nama saya, biodata saya. Saya seorang guru PAUD juga, saya juga seorang orang tua juga. Ya. Putra saya 3. Yang pertama sudah bekerja, kebetulan juga di daerah Duku Kupang situ. Di Jalan Raya Duku Kupang nomor 93, kerjanya di sana anak saya pertama. Kemudian yang kedua sudah kuliah di Fakultas Kedokteran Hewan, juga di daerah Duku Kupang, di Universitas Wijaya Kusuma. Kemudian yang ketiga, anak saya baru kelas 3 SMA. Jadi bapaknya isok keliling-keliling, isok nyantai gitu ya. Saya tinggal di daerah Menganti, Gresik. Ya, mama, papa yang nantinya mungkin punya rumah di sana, monggo kalau mampir-mampir ke sana, kami persilakan. Ya, itu kontak saya ada di situ. Mungkin mau sharing-sharing apa, monggo, kami persilakan. Baik, siapa yang sudah tahu singkatannya ini? Ayo, mama. Yang sudah tahu silahkan tulis di chat-nya. Yuk, saya ingin tahu siapa yang bisa chat. Nah, yuk. 2 jawaban yang bagus, 2 jawaban yang baik, nanti akan saya berikan hadiah. Tapi hadiahnya nggak sekarang ya. Besok saya antarkan ke
Islamic Center. Nanti biar ustadzanya yang memberikan. Ayo, apa singkatan dari BDR? 2 orang tercepat dan terbaik. Ayo jawabannya. Ayo, 1 sudah ada yang muncul ini. Dikasih namanya loh ya. From Annie. Nah, belajar dari rumah. Bu Ruri, belajar di rumah. Bu Irma, belajar dari rumah. Yuk, cuman 3. Nah, ya, kita di sini juga nanti sama-sama belajar bagaimana sih kita menggunakan media Zoom, ya. Kemarin dari ustadzah-ustadzah yang di Islamic Center kemarin juga gitu. Kak, kenapa pakai Zoom? Enak pakai Zoom. Zoom itu lebih luas jangkauannya. Dari Google Meet juga sudah bagus, cuma kalau Google Meet kadang-kadang sinyalnya agak terputus. Ya. Oke. Baru 3 ini yang masuk. Yang lain nggak ngechat. Ya. Ya. BDR pada dasarnya itu mempunyai 2 arti. Yang pertama adalah belajar dari rumah. Dan yang kedua adalah belajar di rumah. Yang mana yang benar? Dua-duanya benar. Namun di sini bisa kita kupas satu-satu. Ini juga untuk ustadzah-ustadzah dari Islamic Center ya. Bahwa yang pertama adalah belajar dari rumah. Makna dari belajar dari rumah itu berarti memindahkan tugas-tugas siswa yang seharusnya dikerjakan di sekolah ke rumah. Itu yang pertama. Yang belajar dari rumah. Berarti tugas-tugasnya kalau misalkan anak-anak dikasih tugas untuk menggunting, ya berarti nanti gunting sama materi mengguntingnya diberikan kepada orang tua di rumah, kemudian anak-anak mengerjakan di rumah di bawah pengawasan dari orang tua. Anak-anak mewarnai gambar mobil, berarti materi gambar mobil diantar atau diambil oleh wali murid, kemudian dibawa ke rumah, anak-anak mewarnai gambar mobil, besoknya disetorkan kembali ke lembaga. Itu makna dari belajar dari rumah. Kemudian yang kedua adalah belajar di rumah. Kalau kita bilang belajar di rumah, berarti di sini anak-anak harus melakukan kegiatan pembelajaran dari rumah. Ya, apa yang ada di rumah? Misalkan anak-anak diajak sama mamanya, ustadzanya menugaskan, oh anak-anak hari Senin tolong Ma diajak untuk bangun pagi, kemudian membersihkan tempat tidurnya, kemudian mandi, wudhu, sholat subuh, kemudian sarapan bersama, itu yang bisa dilakukan. Nah, besok hari Selasanya apa? Besok hari Selasanya anak-anak diminta untuk belajar memasak bareng mamanya. Nah, mungkin wali murid yang ada di sini bertanya-tanya, kok anak-anak diajak memasak juga? Iya, anak-anak bisa diajak memasak. Biar mereka tahu. Ada kalanya kita sebagai wali murid, sebagai orang tua, kadang-kadang, maaf ya, jahat kepada anak. Jahatnya kenapa? Anak kalau mainan pisau, tahu-tahu anak kena pisau tangannya, kemudian berdarah, wali murid udah langsung orang tua pada bengok-bengok kabeh. Mangkane ta, dadi arek no akal, mainan pisau sakarpe. Lihat ini seperti ini bla 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 bla. Anak-anak berlari-lari di dalam rumah, tahu-tahu menjatuhkan vas bunganya, piar kena kaki. Tuh lihat, gimana kamu itu lari-lari dalam rumah ini. Nah, sekarang kita ingatkan lagi. Apakah kita sudah pernah mengingatkan anak-anak tentang bahayanya bermain pisau? Bahayanya kalau kita anak-anak berlari-lari di dalam rumah dengan banyak perabot-perabot yang dari bahan-bahan yang mudah pecah. Itu yang perlu kita perhatikan. Nah, itu adalah makna dari belajar di rumah. Jadi apa yang ada di rumah itu yang bisa dikerjakan oleh anak-anak. Oke. Ya, bentar. Kok gak gelem laku ini share screen-nya?
Sebentar, tak stopnya dulu ya. Ya, nih. Menurut salah satu guru, guru kalau dibilang guru gimana ya, sulit ya. Menurut salah satu praktisi yang ada di sini bahwa ketika engkau lihat aku sedang duduk di sebuah kursi, membaca dengan keras di depan penonton khayalan, ya, tolong jangan tertawa dan mengira aku hanya bermain. Karena seperti kau lihat, aku belajar sambil bermain. Aku mungkin besok menjadi seorang guru suatu hari nanti. Ya. Jadi kalau mama melihat seorang anak dia dengan apa ya, lek bahasanya Surabaya niku endel. Dengan endelnya, dengan gayanya dia menirukan Ustadzah Tia di rumah. Wah, ayo mama, mama jadi muridku ya. Ayo, kamu sekarang begini, kamu begini. Jangan dipikir mama, kamu itu mainan tok ai. Udah ayo sana tidur, sudah siang gini. Jangan. Itu adalah ekspresi dari dirinya sendiri. Apakah mungkin suatu saat si anak ini bisa menjadi seorang guru, menirukan ustadzah-ustadzahnya yang ada di lembaga. Begitu juga ustadzahnya. Hati-hati. Kalau mengajar di sekolah, bisa jadi itu nantinya akan direkam oleh anak-anak dan akhirnya anak-anak mempraktekannya di rumah. Ya. Atau sebaliknya, mama yang di rumah, ya, mama yang di rumah, hati-hati kalau mamanya dalam bertingkah laku. Mama yang di rumah, hati-hati dalam berkata-kata. Anak-anak itu adalah peniru ulung. Anak-anak itu adalah kopier. Mereka gampang sekali dengan mudahnya menginput data-data yang ada di rumah, kemudian mereka masukkan ke otaknya, dibawa kemana-mana. Ya, tuh, jangan sampai kejadian itu terjadi di dalam rumah. Kejadian jeleknya di rumah, kemungkinan anak-anak akan bercerita kepada bu guru di sekolah. Kejadian di sekolah pun bisa jadi mereka menceritakannya kepada orang tua mereka di rumah. Ya. Nah, ini yang kedua. Ketika kau lihat aku belajar melompat, berlari, dan memanjat, tolong jangan katakan aku hanya bermain. Karena seperti yang kau lihat, aku belajar sambil bermain. Aku belajar tentang bagaimana tubuhku. Mungkin suatu hari nanti aku menjadi dokter, perawat, atau bahkan atlet. Itu yang terjadi. Ketika aku bertanya, apa yang kau kerjakan di sekolah hari ini? Dan aku jawab, aku hanya bermain. Karena memang seperti itulah kehidupan anak-anak sekarang ini saat ini adalah bermain. Makanya kalau kita menyimak dengan pasti, dengan benar. Singkatan dari KB. KB adalah kelompok bermain. Kelompok bermain. Berarti dalam satu kelompok itu apa yang dilakukan oleh anak-anak? Bermain. Karena dari bermain itulah anak-anak bisa belajar. Dari bermain itulah anak-anak bisa untuk mengekspresikan diri mereka menjadi apa yang mereka mau. Ya. Tugasnya anak-anak hari ini apa? Tugasnya anak-anak saat ini di usia-usia golden age mereka, di usia keemasannya mereka adalah satu, bermain. Itu yang mohon dipahami. Kalau yang di layar screen itu, tolong itu yang paling diterapkan kepada orang tua dan guru yang ada di sekolah. Tugasku memang bermain. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan bermain di rumah? Orang tua sekarang ini banyak juga yang sangat sibuk. Ya. Ini kalau saya lihat di sini ada baru berapa ini wali murid yang masuk.
ada 20-an ya. 20-an yang masuk ini, yang join di kegiatan kita hari ini. Ya, mungkin sebelumnya boleh kita bertepuk tangan. Ya, dengan adanya orang tua yang ada di sini, kita berikan aplaus semangat untuk mereka yang bisa gabung di acara parenting pada pagi hari ini. Karena saya yakin mereka berada di sini, mama-mama, papa yang berada di sini ini tidak hanya sekedar kepingin, ya wis pokoknya aku hadir. Tapi katanya Ustazah Tia tadi, kita sama-sama tolabul ilmi. Kita sama-sama belajar bagaimana sih yang harus kita lakukan pada saat kita untuk membimbing anak-anak di rumah. Ya. Nah, inilah yang harus kita perhatikan. Tantangan pendidikan di abad 21 ini. Era sekarang ini adalah era di masa kalau dibilang generasi Z. Ya. Generasi Z inilah yang harus diperhatikan benar-benar sehingga memang untuk anak-anak sekarang ini sangat pintar sekali. Coba angkat tangan. Siapa yang saat ini takut anaknya nggak bisa baca dan tulis? Ayo, siapa yang takut anaknya nggak bisa baca tulis? Oh, nggak takut semuanya. Saya takut, Pak. Kenapa takut? Takut ketinggalan. Mau takut ketinggalan. Ini mama siapa ya? Kalau saya boleh tahu. Mama Kak Yusuf. Mama, adik siapa namanya? Kak Yusuf, Pak. Kak Yusuf. Mama, saya sekarang tanya sama mama. Kalau mama sudah, mama maaf usia berapa mama? Aduh, udah tua, Pak. 38. Udah tua. Oke. Oh, saya lebih tua lagi, saya 45. Oh. Sekarang saya mau tanya sama mama. Mama belajar huruf itu terakhir di TK berapa tahun yang lalu? Kebetulan saya nggak TK, Pak. Waktu itu langsung SD. Dan Langsung yang SD. bikin, iya, karena zaman dulu kan belum wajib TK ya, Pak. Iya. Terus zaman saya itu dulu kebetulan belajar di rumah. Dan kalau yang bikin saya takut kan sekarang SD ini wajib udah bisa baca tulis ya, Pak, kalau nggak salah. Oke, sekarang saya tanya sama mama. Berarti mama sudah mengetahui ya baca tulis itu seperti apa? Ya, alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Berarti mama sudah tahu abjad-abjad yang ada? Betul. Betul, ya. Sekarang saya minta semuanya yang selain Mama Kay ini ya. Yang lainnya tolong di chat. Saya mau tanya sama Mama Kay. Tolong jawab. Kalau betul saya kasih hadiah Mama. Khusus untuk Mama Kay. Ma, abjad yang ada sekarang ini ada berapa jumlahnya? 26 tolong bukan semuanya. ya? Tuh, kok 26 bukan, Pak? Ya, saya jawab. Jangan yang jawab, kok malah tanya jawab balik. Ayo. Ada berapa hurufnya? Yo. Nanti yang betul dapat hadiah 100.000 dari Ustazah Tia. Ustazah Tia ketawa ke TV aja. Iya, 26, Pak. 26. 26. Wih, pinter semuanya. Wih, 26. Ustazah Bu Siti Musfiro 26. Arfatan Maulana 26. Bu Irma 26. Ustazah Tia, ada berapa Ustazah Tia sing ngajar? Ayo, lek salah ngajare meneh balik duduk lagi ikut kelas. Ayo, bisa di-sharing kan? 26, betul? Iya. Betul, oke. Oke, ternyata semua jawabannya salah. Jumlahnya ada 31. Loh, kenapa seperti itu? Ayo. Mama Kay masih ada di sini?
Masih, Pak. Lagi ngitung. Lagi ngitung apaan? Kok 31 ya? Ya. Oh, Oh, oh. harus ini ya, Pak. Kreatif mungkin ya. Kreatifnya? Itu jadi 31, Bapak. Iya, ada 31. Mama Kay coba sebutkan. A. Loh, Aduh, enggak malu, apa-apa. Pak. Loh, enggak apa. Loh, kita kan belajar. Sampean kan murid. Saya gurunya di sini sekarang. Oh, iya. Coba, ayo. A, B, B, C, C, D, D, E, E, F, F, G, terus, H, I, terus, J, K, terus, K, L, L, M, M, N, O, N, O, P, P, I, Q Q, ya, terus, Q, R, R, S, S, T, T, U, U, V, V, W, W, X, X, Y, Y, Z. Z. Sudah? Udah, Pak. Sudah ya? Berarti ada Iya, 26. betul. Ya. Mama bisa lihat papan yang di belakang saya? Ya. Coba. Kelihatan Iya, ya? iya. Ini huruf apa? B, B. Ini huruf E, E. Dibaca B, B. Kalau saya tambahin begini, bacanya apa, Ma? bebek. Kok jadi bebek? Apa, B, Pak? E, B, 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 E, B, jadi K, bebek. K. Kok jadi bebek? Berarti kalau bebek, Mama harus bacanya B, E, B, B, E, B, K. Betul nggak? Iya, Nah, berarti Mama harus sebutnya A, B, C, D, E atau E? E, E. betul ya? Ayo, E atau E? Loh, loh. Ayo, E atau E yang benar? E, E. Berarti kan di sini bacanya bukan B, tapi B, B. Bener nggak? Ayo. tetap dapat hadiah nggak, Pak? Hah? Tetap dapat hadiah nggak? Oh, Mama K nanti dapat hadiah pokoknya hari ini. Kalau Mama bisa jawab ini nanti dapat hadiah. Khusus Mama K ya. Ustazah Tia nanti ingetin saya. Pokoknya harus bisa baca, Mama. Berarti di samping E ada huruf E. Betul? Jadi 27 ya, Pak? 27. Sekarang Mama K lagi. Ini apa, Ma? B, E, B, E, B, B, E, B. Terus ini R, A, R, A, Ra, Ra. ras, Mati, beras. ras. Bacanya? Bukan beras ya, Pak? Beras ya? Oh, oh. Harusnya apa, Ma? Harusnya beras. Beras. Tapi kalau dibaca, Jadi beras. beras. Berarti ada huruf bisa ditambahkan? Ditambah, ya jadi 28 ya? 28. Ustazah Tia dicatat ya, 28. Tapi kalau di Jawa Barat, E-nya campur U, Pak. Jadi Iya kan jadi berarti kan Mama harus bacanya A, B, C, D. A, B, C, D, iya kan? Nah. Ya. Sekarang ini K, O, Ko, O, S, O, so, So, N, G. Bacanya, kosong. tuh. Kosong.
Koson ge gitu ya. Koson ge. Kosong apa kosong? Kosong. Lo mama ketawa-ketawa yang di situ ya. Ayo, kosong apa kosong? K-O-K-S-O-S-O-N-G. Kosong. Padahal kita bacanya apa? Kosong. Kosong. Sama. B-O. Bu. B-O. To. Bu. L. Botol. Ayo, memakai besok periksa kesehatan ya. B-O. B-O-L. Botol. Keliru berarti B-O berarti mama. B-O. Betul. K-L-M-N-O apa K-L-M-N-O? Oh. Oh apa? Oh ya Pak. Kok jadi bingung. Lah jadi bingung. Lulus sekolahnya udah lama Pak. Lupa. Oh, udah lupa ya? Berarti ini nggak dipelajari lagi ya? Iya, baru belajar lagi bareng Kai di Islamic Center. Ya, jadi seperti inilah yang memang anak-anak harus perhatikan. Berarti udah berapa tadi? 29? 29. Nah, N sama sekarang G nggak dihitung, Pak. iya ini saya hitung. Baru ini. Nah, Mama K berarti ini bagaimana bacanya? Terus yang bawah? Ya. Ayo apa? Dan ada ya? Iya kan? Iya. Ya, betul, berarti Pak. ini terus ngejanya gimana? Anya. Ini, menyanyi. Iya Pak, betul. Tapi mau share sedikit nih Pak. Memang Ya, waktu silakan. belajar mengeja di rumah itu agak bingung menyampaikan ke Kai itu ya. N ketemu G jadi apa gitu. Iya. Kalau N ketemu Y memang hampir nggak ada kata-kata itu ya. Kalau N sama G banyak kan. Nyamuk, menyapu, itu kan. Iya itu. Setelah di-share ke Kai, dia yang alisnya mengkerut. Kayak gitu. Apaan itu? Iya, karena anak-anak sudah paham dan sudah biasa, mindsetnya sudah ditanamkan oleh bu guru, oleh orang tua bahwa huruf abjad tanpa kita sadari bahwa sebenarnya di era nyatanya ini bahwa huruf itu abjad itu ada 31. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, kemudian ada eng dan ada en. Itu yang kadang-kadang kita nggak tahu, nggak paham. Nah, dari jumlah huruf yang 26 itu, aslinya memang 26, ada banyak huruf yang tidak terpakai. Ya, misalkan huruf X, huruf Q, huruf Z. Banyak yang tidak dipakai. Lebih banyak mereka diem di situ karena tidak ada hubungannya sama sekali. Ya. Coba, Ustazah Tia. Saya tanya sama Ustazah Tia. Ini bacanya apa, Us? Ustazah Tia. S-U-S-I. Bacanya? Susi. Susi, pinter. Sekarang kalau begini bacanya apa, Us? X-U-X-I. Bacanya? Sama. Loh, Susi. nggak boleh sama, beda huruf kok. Susi. Nah. Itu susi. Susi. Hampir sama, Pak. Lah, hampir sama. Iya.
Iya, ini loh yang kadang-kadang menjadi kendala bagi kita sebagai seorang guru dan sebagai orang tua untuk menerangkan anak-anak ini. Jadi saya berharap banyak bahwa guru-guru yang ada di KBTK Islamic Center tidak mengarahkan anak-anak untuk belajar huruf, ya. Oh iya Pak, Kalau kalau mamanya mengeja itu SU, SIC atau SUSI yang benar. tidak ada. Yang benar adalah ini bacanya Susi. Susi. Oh gitu. Ya, jadi tidak boleh mama bilangnya ini S, ini U, ini S, ini I. Tidak bisa seperti itu. Mau saya Cara buktikan bacanya lagi? maksudnya SUSU, SIC atau langsung Tidak ada. SUSI? Langsung ditunjukkan Langsung Susi. tunjukkan Susi. Oh, Oh, ini mobil. mobil. Iya, bukan MOBIL. Iya, Ma. Iya, iya. Sekarang saya mau tanya sama mama-mama yang ada di sini. Ini bacanya apa? Yang bawah. Tuh kan? Tuh kan? MBR. Ember. Bacanya apa? MBR. Bacanya ember. Kenapa? Ini karena ini sama dengan seperti ini kan? M. Kita ini Tuh, siapa itu? ini karena kita merdeka dan perjuangan. Ya, jadi ini MBR. Bacanya ember. Jangan salahkan anak-anak kalau mereka nantinya salah menulis. Kesulitan anak-anak untuk menulis itu karena memang mereka sudah terbiasa seperti ini. Ya. Kegiatan seperti ini yang sering dilakukan oleh orang tua di rumah untuk mengeja, menyarikan buku ejaan-ejaan itu, padahal mereka salah di sini. Sekarang anak-anak kalau dipegangin HP, apakah mereka membaca, oh ini close, ini tulisan finish? Enggak. Mereka hanya melihat, oh kalau ada tulisannya ini aku pencet, aku akan ke sini. Ya, itu. Kalau kepingin anaknya mama cepat untuk belajar baca dan menulis. Ya. Kalau mama mengajarkan anak belajar membaca dan menulis seperti itu, berarti mama tidak masuk di tantangan abad 21. Ya. Padahal di sini tantangan untuk anak-anak di abad 21 yaitu anak yang kritis, kreatif, anak yang bisa bekerja sama dan anak yang komunikatif. Ya. Ini yang kita perlukan untuk saat ini. Ya. Karakter anak-anak sekarang beda dengan karakter mama papa yang ada di sini pada saat dulu menjadi anak. Betul apa betul? Betul. Kenapa? Karena saat ini anak-anak lihat televisi pun udah banyak channelnya. Belum lagi ditambah dengan TV kabel. Belum lagi mereka lihat di YouTube. Namun pada saat zaman dahulu, zaman saya masih kecil, masih TK, saat itu film boneka yang paling terkenal adalah si Unyil. Ya kan? Acara musik hanya mungkin sekedar aneka ria safari, kamera ria dan lain sebagainya. Itu aja. Namun saat ini banyak perkembangan. Maka dari itu mama jangan berpikiran bahwa aku dulu dididik orang tuaku begini kok, aku berhasil, maka aku perlakukan anakku juga seperti orang tuaku melakukan ke aku. Salah. Ya. Karena anak-anak sekarang adalah anak-anak abad 21, anak-anak generasi Z. Anak-anak yang tidak mau mereka untuk duduk tenang. Maka dari situ tantangan abad 21 yang ada di sini, 4K ini, tolong benar-benar dipahamin. Ya. Pak Agus. Ya. Yap. Gimana? Pak Agus. Ya. Sedikit yang saya tanyakan tadi mengenai
chat tadi Pak Agus, misalnya sampai ada pertanyaan di luar, mungkin ada soal semacam itu tadi, berarti jawabnya harus tetap 31 tadi ya Pak Agus? Enggak ada Mungkin bagi pertanyaan. yang tahu Pak. Enggak. Iya. Oh, Secara enggak ada secara ya, Pak? umum, ya, Oh. secara umum memang ada Umum? 26. Secara umumnya Iya. memang ada 26. Kalau kita jawab soal-soal itu Iya. ada 26. Namun kenyataannya memang kita menggunakan untuk bahasa sehari-hari. begitu. Iya. Iya. Makanya itu kalau saya selaku pribadi Iya, Pak. dan seorang guru, saya menyarankan anak-anak tidak diajarkan yang 26 itu. Hanya sekedar tahu aja. Ini Iya. pembiasaan yang kadang-kadang memang Baik Pak Agus. sulit keluar dari zona nyaman. Zona nyamannya anak maksudnya. Orang tua itu nyaman ketika anaknya sudah bisa membaca. Nggih. Mama mau membaca itu anak 26 huruf itu atau anak membaca tulisan yang ada di lingkungannya. Yang jelas pengen tahu anaknya bisa membaca tulisan yang ada di lingkungannya. Ya, itulah karakter anak. Dan jangan sekali-sekali orang tua itu bosan untuk menjawab pertanyaannya anak. Ma itu bacanya apa? Ma itu bacanya apa? Ma itu bacanya apa? Kalau mamanya anak-anak di jalan. Atau mungkin di rumah. Kadang-kadang orang, kamu tuh banyak ngomongnya. Udah deh, diam. Udah, itu yang salah. Ingat ya, Ma ya. Orang tua adalah guru yang utama untuk anak-anak. Nah, rumah adalah sekolah utama anak-anak. Nah, coba kita lihat di screen untuk pernyataan Jean Piaget. Bagaimana anak belajar? Nih, yang Mama harus lakukan. Anak seharusnya mampu melakukan percobaan dan penelitiannya sendiri. Anak mengetahui ini bacanya apa, mereka nggak mau karena belum diajarin oleh bu guru membaca. Orang tua yang menanyakan, oh itu bacanya mobil, bukan mobil, bukan bukan mo. Tuh. Ya, mo. Nah, berarti kalau bilang KLMN, mobil. Iya, mobil, bukan mobil. Yang benar botol apa botol? Nah, itu yang benar. Botol. Nah, botol. Padahal kita kalau melihat hurufnya, cara membacanya, Pak. Betul. O. Ya, O. Iya, kalau Pak. di hurufnya, tapi pada saat membaca, O. Itu ya, Ma ya? Oke. Kembali lagi ke dasar yang tadi, nggih, Pak Agus. Ya, Iya. ya, Pak Agus, insya Allah. Terima kasih. Mudah-mudahan Ya, mudah-mudahan nanti next kita bisa ketemu di parenting kelas nanti ya. Di Islamic Center nanti. Iya, siap. Nah, Amin. ini. Matur nuwun. Matur nuwun sami-sami, Ma. Guru tentu saja bisa menuntun anak-anak dengan menyediakan bahan-bahan yang tepat. Siapa yang dimaksud dengan guru ini? Yang pertama adalah guru yang ada di rumah. Siapa guru yang ada di rumah? Orang tua. Kalau yang di sekolah, gurunya siapa? Ya guru real. Ustadzah Tia dan kawan-kawan. Nah, ya. Itu yang terpenting di sini. Guru hanya menyediakan fasilitas anak-anak untuk bermain. Guru hanya menyediakan dan menuntun anak-anak untuk bermain. Yang terpenting agar anak dapat memahami sesuatu. Dia harus mengerti sesuatu. Pengertian itu mereka bangun mulai dari yang kecil. Kalau ustadzah pasti paham yang namanya stimulus. Ini yang harus dibangun sejak dini. Karena apa? Pada saat usia keemasan anak itu, yaitu pada sampai usia 8 tahun, sudah 80% kapasitas otaknya sudah terisi. Ya, 80%. Nggak main-main itu di situ. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan ada kata-kata rumahku adalah sekolahku?
Yang pertama adalah rumah menjadi tempat bermain anak. Jelas. Karena waktu terbanyak anak-anak yang ada di rumah. Kalau di lembaga, masuk mulai jam berapa, pulang jam berapa, Ustazah Tia? Kalau normal Bapak, jam 7 sampai setengah 11. Ya, jam 7 sampai setengah 11. Berarti kurang lebih 3,5 jam saja. 3,5 jam. Dipakai untuk tidur siang kurang lebih 2 jam. 5 jam setengah. 5 jam setengah pakai untuk tidur malam 8 jam. 8 jam. 8 tambah 5. Ada 13,5 jam. Berarti anak-anak kesempatan bermain di rumah kurang lebih 10,5 jam. Ya. Jadi rumah itu tempat bermain anak yang paling lama. Namun pada faktanya, di rumah orang tua mendampingi anak itu jauh lebih sedikit dibanding dengan gurunya mendampingi anak-anak di sekolah. Betul apa betul? Yo. Orang tua hanya bisa mendampingi anak-anak untuk belajar kurang lebih hanya 1 jam paling lama. Kalau anaknya enggak kabur. Kalau kabur, hilang udah. Kalau untuk anak-anak PAUD, cukuplah 15 menit. Itu sudah cukup untuk mengajari anak-anak. 15-20 menit sudah cukup. Di mana mereka sudah terfokus, kemudian dimasukkan beberapa materi. Ya, materinya bukan materi yang terlalu berat ya. Yang ringan-ringan aja sesuai dengan tahap usianya. Dimasukkan materi, mereka sudah cakep. Ya, kita kembali lagi ke screen. Yang nomor 2 adalah optimalisasi peran keluarga sebagai pendidik pertama dan utama. Jadi saya bilang, orang tua adalah pendidik utama. Guru adalah pendamping. Guru yang memberikan pengarahan. Makanya kita patut bersyukur dengan adanya pandemi seperti ini. Sepertinya Allah mengingatkan kepada kita tentang nomor 2 ini. Bahwa guru utama anak-anak adalah orang tua. Tempat belajar utama bagi anak-anak adalah di rumah. Ya. Kemudian di sini yang ketiga adalah meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab bersama antara satuan pendidikan dan keluarga. Koordinasi, kemudian bekerja sama. Saya yakin di KBTK Islamic Center pasti ada dewan komitenya ya Ustazah Tia ya. Ada dewan komitenya kan? Itu merupakan salah satu jembatan untuk mematchingkan pembelajaran di sekolah dan di rumah. Kemudian yang keempat adalah mendorong penguatan pendidikan karakter anak. Nggak mungkin dong karakter anak itu sesuai dengan karakter orang-orang yang ada di lingkungan sekolah. Nggak mungkin. Tadi katanya mamanya Kay juga gitu. Pak Agus, saya di Bandung itu E-nya ditambahin dengan U, jadi E. Ya, itu merupakan pendidikan dari rumah. Sekarang coba kalau misalkan siapa putranya tadi Mama Keke ya, Saudara Tia ya. Putranya K di sekolah diajari basa Jawa. Nuwun sewu Bapak Ibu panjenengan sedanten sak menika dalem ingkang nasma K. Emangnya bisa seperti itu? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Belum bisa. Ya, makanya logatnya pun tetap masih ngikutin logat Bandung. Kenapa? Karena karakternya sudah ditumbuhkan kuat oleh karakter yang ada di rumah. Ya, karakter bahasa induknya, bahasa ibunya cukup kuat di rumah daripada yang diajarkan di sekolah. Ya, kemudian yang kelima, adanya keterpaduan antara yang dilakukan di satuan PAUD dan di rumah sebagai center base dan home base-nya. Anak-anak ada 2 tempat loh, Ma. Mereka bermain di sekolah dan mereka bermain di rumah. Sebenarnya ada 3, ya. Yang pertama adalah lingkungan sekolah, yang kedua adalah lingkungan keluarga, dan yang ketiga adalah lingkungan sekitar. Ya. Banyak itu wali murid saya juga komplain kadang-kadang.
Pak Agus, kenapa ya semenjak sekolah kok anak saya sering meso? Mama tahu semua kan meso, tinggal PJ. Nah, apakah di sekolah banyak anak-anak yang suka anime meso? Enggak. Kok bisa enggak? Ini anak saya dulu sebelum sekolah senengannya meso, tapi begitu sekolah mereka meso. Ma, apakah anak-anak itu berangkat sekolahnya itu mama kirimkan via WA? Jadi celing di rumah, kemudian send tahu-tahu tiba di sekolah? Enggak. Terus selama perjalanan di rumah, dari rumah menuju sekolah, kemungkinan mereka itu yang mendapatkan kata-kata itu. Ya, berarti apa? Lingkungan sekitar inilah yang menjadi problem utama kita untuk penumbuhan karakter anak. Hati-hati di situ. Ya. Yang keenam, kegiatan di lingkungan rumah meningkatkan kemampuan anak dalam ber-4 K tadi. Berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan bisa menjalin kerja sama. Nah, bagaimana membuat kegiatan yang sehat dan menyenangkan bagi anak di rumah? Ini adalah tugas utama dari guru dan orang tua. Ya, kita lihat ada 5 kegiatan. Yang pertama di sini adalah bermain musik. Ya, bermain musik itu yang bagaimana? Coba Mama chat di sini. Main musik yang bagaimana yang harus dilakukan oleh anak-anak? Menggunakan apa? Yo. Kalau misalkan di sekolah mungkin anak-anak ada angklung. Ya. Kemudian ada apa itu? Drum band ada Ustazah Wati? Ada ya. Drum band ada, kemudian gendang rebana juga ada. Gitar-gitaran juga ada. Keyboard ada. Orang tua terus berbilang begini Ustazah Wati, Ustazah, di rumah nggak ada, di rumah nggak punya angklung, di rumah nggak punya drum band, di rumah nggak punya keyboard, di rumah nggak punya gitar. Apa yang dilakukan? Ya, pergunakan peralatan yang bisa digunakan sebagai alat musik. Misalkan apa, Ma? Peralatan dapur. Peralatan dapur, pinter. Kok gak pesok kabeh dah? Ya, galon. Oke. Kemudian apa lagi? Meja pun bisa digunakan sebagai alat musik bagi anak-anak. Itu namanya belajar di rumah. Kalau pada saat itu Ustazah Wati mengajarkan anak-anak, ayo anak-anak kita belajar musik di rumah. Kita bermain angklung di rumah. Apakah Ustazah Wati langsung membagikan angklungnya satu-satu ke wali murid? Tidak. Terus apa yang dilakukan Ustazah Wati? Ustazah Wati harus memprogram kegiatan itu untuk anak-anak kita sekarang cari alat musik yang berbunyi nyaring. Contohnya apa yang berbunyi nyaring? Botol sama. Botol. Oke, satu. Botol Kemudian sama ting, 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 ting. botol sama sendok. Ya, sendok sama sendok. Gelas sama sendok. Nah, anak-anak, sekarang kita cari peralatan yang bisa dipakai untuk alat musik yang berbunyi bum-bum atau bum-bum. Menggunakan apa? Menggunakan jigen, galon, iya kan? Kemudian dia menggunakan botol yang diisi air. Itu juga merupakan salah satu media untuk anak-anak belajar di rumah. Nah, kemudian yang kedua, di sini ada bermain matematika. Kalau bermain matematika bagaimana? Yuk, di rumah. Contoh-contoh. Berhitung bagaimana? Berhitung snack. Berhitung snack. Nah, Kak ngitung kuaci ya snack ya Maya ya. Ngitung kuaci satu-satu. Nah, itu bisa jadi. Wow. Bisa jadi mungkin pada saat itu Mama beli 1 sisir pisang. Adik,
coba dihitung jumlah pisangnya berapa. Ada berapa faktor di situ? Mama beli 1 pisang, untuk matematikanya dihitung, untuk penggunaan matematikanya ada berapa faktor, Ma? Banyak faktor. Adik, hitung jumlah pisang semuanya. 1. Yang kedua, hitung pisang. Yang atas berapa, yang bawah berapa. Berarti anak mengerti 2 konsep. Mengerti konsep atas dan mengerti konsep bawah. Kemudian di situ pasti pisang, mungkin ada beberapa pisang yang tidak sama. Dek, tolong dihitung pisang yang berwarna hijau. Tolong dihitung pisang yang berwarna kuning. Itu juga merupakan konsep mengenal warna dari matematika anak. Dek, tolong dihitung, tolong dicari pisang mana yang paling besar, pisang mana yang paling kecil. Konsep paling itu sudah dibawa di sana. Dek, pisang ini sama pisang ini besar yang mana? Kecil yang mana? Konsep pembanding itu juga bisa digunakan dalam pembelajaran matematika. Kemudian ada mengembangkan seni kriya. Ya. Mengembangkan seni kriya di sini. Apa yang dimaksud dengan seni kriya? Seni kriya itu adalah seni untuk membuat sesuatu yang berbentuk 2 dimensi atau 3 dimensi. Itu anak-anak. Bisa untuk membentuk malam atau plastisin, ya. Bisa juga membentuk mungkin dari kayu atau mungkin dari pensilnya mereka ditata, itu bisa jadi. Kemudian bermain sains. Bermain sains ini nggak perlu yang sulit-sulit, yang rumit-rumit. Anak-anak dikasih aja, adik coba ini air putihnya diminum. Kemudian mama tambahkan gula, gulanya diaduk, larut, itu sudah sains. Loh, tadi yang rasanya anyep berubah menjadi apa kalau ditambahin gula? Nah, jadi manis, tambahin juga mungkin air putih biasa ditambahin dengan garam. Atau mungkin air ditambahin dengan pewarna-warna merah, dia berubah menjadi apa? Itu konsep sains. Kemudian ada bermain bahasa. Bermain bahasa ini juga anak-anak diajak bernyanyi bersama, anak-anak diajak tanya jawab. Seperti ini via media Zoom seperti ini, Ustadzah bisa lakukan di rumah. Mama besok hari Selasa saya minta tolong ya anak-anaknya Zoom semuanya. Nah, Ustadzah Wati bisa bertanya jawab sama anak-anak. Ya. Ustadzah Wati bisa menggunakan papan tulis seperti yang saya pergunakan seperti tadi. Ya, ini yang bisa dilakukan di rumah. Oke, selanjutnya, nah bagi guru dan orang tua, menjadi teman sekaligus sahabat yang baik bagi anak dalam situasi apapun, termasuk di masa pandemi ini, akan membangun kelekatan dan kepercayaan anak terhadap orang tua dan lingkungannya, di luar dirinya sendiri. Ya. Dan itu yang akan menjadi bekal mereka di masa yang akan datang. Secara tak langsung akan membuat mereka untuk anak-anak menjadi anak-anak yang berkarakter. Gak bisa kita diamkan anak-anak itu menjadi anak yang pendiam, menjadi anak yang pasif. Enggak ada yang mau pastinya. Nih, apa yang terjadi dengan gambar ini? Yuk. Ini adalah anak. Anak butuh bantuan orang tua. Bantuan apa? Menarik anak untuk maju. Namun anak tidak hanya ditarik, anak juga butuh bantuan didorong. Penopang di belakangnya. Jadi kembali lagi bahwa orang tua dan sekolah menjadi tanggung jawab bersama untuk membangun karakter anak yang lebih baik lagi. Membuat anak yang lebih berkarakter. Ya.
Baik, terima kasih Mama dan Ustadzah dari Islamic Center. Mungkin itu sebagian kecil materi yang bisa saya sharingkan. Mungkin di sini nanti akan kita buka untuk sesi tanya jawab. Gitu ya Ustadzawati? Ya Pak. Ya, boleh. Mungkin silahkan Mama yang mau bertanya, mungkin dua dulu yang bertanya, nanti akan saya jawab bersama. Silakan. Kak Agus minta tolong chatnya dibaca nggih. Oh, siap. Saya cek dulu. Ini, iya. Oke. Terima kasih atas pemaparan dari Kak Agus terkait dengan materi tadi. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang kita dapatkan untuk hari ini. Untuk selanjutnya saya buka forum tanya jawab. Oh ya, sebentar Ustadzawati. Ada yang belum saya sampaikan ini. Ya, kenapa sih kita harus BDR, kita harus belajar dari rumah, kita belajar di rumah, anak-anak nggak boleh masuk sekolah, kenapa? Monggo Kak. Ya, ayo saya tanya sama Mama, angkat tangan ya. Siapa yang memaksa anaknya untuk kepingin masuk sekolah? Angkat tangan. Benteng kabeh, gak ada yang angkat tangan, ayo. Siapa sih yang nggak kerasan sih anaknya belajar dari rumah? Ya, semuanya kepingin anak-anak untuk belajar di rumah. Anak-anak juga mulai kepingin masuk. Iya, memang kepingin masuk. Tapi Mama mohon maaf, Surabaya masih merah membara. Saya selaku Ketua Himpaudi menghimbau kepada teman-teman anggota Himpaudi bahwa sebelum si COVID ini benar-benar pergi, tolong jangan dimasukkan. Ya. Baru kemarin hari Kamis atau hari Rabu saya share di Facebook saya. Baru masuk 2 hari 6 sekolah sudah langsung terdampak COVID, terpapar COVID. Ya. Mama Pirso itu Kodam 5 Brawijaya habis ini mau dibukakan tenda untuk menerima pasien COVID. Siapa pasien COVID-nya? Anaknya Mama dan Mama. Mau nggak? Ayo. Mau nggak anak-anak kalau mamanya terpapar COVID? Nggak ada yang mau. Kalau maaf ya, mungkin bapaknya yang terpapar COVID masuk rumah sakit. Ya hanya bapaknya aja yang di dalam rumah sakit. Tapi kalau anak-anak, ayo. Coba mamanya Kay tadi mana mamanya Kay? Mamanya Kay. Misalkan Kay terpapar COVID. Mama Kay, Pak. Nah, Mama Kay rela nggak Kay itu tinggal sendirian di rumah sakit? Ya itu yang bikin stres di situnya sih Pak, bukan sakitnya ya. Insya Allah kalau sakit kan semua pasti ada obatnya ya. Betul. Tapi kan Kay harus itu loh Pak. Betul. Jadi kan Kay harus ditunggu sama Mama. Iya betul. Belum lagi ada anak satunya lagi di rumah kan. Tuh, betul. Terbuka nggak wawasan kita tentang si COVID? Kalau kita bilang Pak, itu banyak yang berkeliaran di luar itu, oke, biarin mereka berkeliaran di luar. Pak Agus, kan sudah ada protokol kesehatan. Oke, sekarang protokol kesehatannya kita kupas satu-satu. Ya. Pakai APD, oke lah mereka pakai APD anak-anak. Pakai masker, oke mereka pakai masker. Apakah yakin nanti begitu sampai di sekolah maskernya nggak dibuka? Masker sekarang gambar anak-anak pasti dibuka ya Pak. Betul, apalagi sekarang maskernya gambar macam-macam kan? Umpamanya itu si Wati maskernya gambarnya Little Pony. Itu si Kay gambarnya princess. Punyamu kok bagus, punyaku begini. Aku pinjem punyamu. Nah, lo.
Bener apa bener itu untuk anak PAUD, Bu Ustadzawati? Biasanya kan seperti itu anak-anak. Kepingin tahu, kepingin nyoba punyanya temannya. Dan Kemudian, tukar-tukaran barang. betul lah, itu dia. Tempat duduk harus berjarak 1 meter. Islamic Center sudah siap kalau 1 meter. Siap. Tapi, anak-anak pada saat bermain di luar, bisa nggak mereka berjarak 1 meter dari temannya? Ayo. Bisa nggak mereka berjarak 1 meter dari teman-temannya? Nggak bisa. Iya, Pak. Ya. Itu yang menjadi kendala. Itu yang membuat diri saya mengklaim bahwa anak PAUD lebih baik tidak masuk. Dan itu kemarin saya sudah, kalau Mama mengikuti Facebook saya, Agus Setiono, di situ ada namanya Kak Danang Sasongko, Sekjen dari Komnas Perlindungan Anak Indonesia. Beliaunya pun setuju bahwa kita tidak akan membuka sekolah untuk anak PAUD. Berita yang terbesar di Surabaya kemarin bahwa SMP akan segera buka. Semua guru SMP di rapid test di Gelora Pancasila. Dan ternyata alhamdulillah ditemukan 26 guru SMP reaktif COVID. Nah, loh, kalau misalkan itu nggak diadakan rapid test kemudian masuk, siapa yang tercemar? Anak-anak. Anak-anak membawanya ke orang tuanya. Orang tuanya terpapar. Orang tuanya hidup di kampung, kampungnya terpapar juga, tambah panjang. Ya. Jadi saya berharap wali murid semuanya mohon bersabar sebentar. Mas Nadiem Makarim sudah memberikan sinyal bahwa paling tidak 4 bulan lagi lah kita untuk melakukan pembelajaran dari rumah. Ya. Ustadzawati bikin program yang menyenangkan, bikin program semuanya guru-gurunya sehingga anak-anak senang belajar di rumah bersama orang tua. Ya, mungkin itu tambahan yang bisa saya berikan. Monggo yang mau tanya, kami persilakan. Pak, dari Mama Zafran. Iya, Mama Zafran. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Agus. Sama-sama, Mama. Monggo. Materinya bagus banget ya buat Amin. kita. Jadi saya selaku ibu pekerja juga memang butuh banget untuk informasi terkait gimana sih cara pola asuh yang efektif ya di era pandemi gitu kan. Yang pertama yang materinya Pak Agus yang ini tentang membaca tadi. Jadi saya salah satu wali murid yang orang tua yang juga khawatir anak saya ini telat nggak ya belajar bacanya, kok belum bisa mengeja seperti itu yang nggak lancar seperti kakaknya atau teman-teman yang lain. Nah, kalau menurutnya Pak Agus sendiri ini literatur yang ada di luaran, buku-buku yang ada di luaran untuk cara membaca yang efektif dan sebagainya itu berarti nggak efektif ya di zaman Gen Z anak-anak ini. Yang pertama Pak Agus. Iya. Jadi anak-anak Gen Z ini apakah sudah nggak sesuai dengan literaturnya yang ada sekarang gitu. Terus yang kedua untuk orang tua pekerja ini papa sama mamanya kerja jadi waktunya sedikit banget buat anak-anak dan sedangkan mereka juga dominan di rumah dan bermain ya selalu bermain. Nah kira-kira seperti apa yang mereka tuh gampang masuknya untuk materi-materi belajar untuk anak-anak di mana orang tuanya bekerja lebih banyak waktu di luar daripada di rumah gitu aja Pak Agus. Ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Saya jawab yang kedua dulu ya, Ma. Mama sekarang jawab sama saya. Jujur Mama jawab. Mama diberikan 2 amanah sama Gusti Allah. Betul, Ma? Betul. Amanah yang pertama, Mama diberikan karakter yang kuat sehingga Mama sama Papa bisa bekerja di tempat yang baik. Betul? Betul. Iya. Kemudian amanah yang kedua, Mama diberikan amanah si Jafran. Jafran ya tadi namanya ya? Jafran. Ya. Mama diberikan amanah si Jafran. Kalau Allah bilang sama Mama,
Mama siapa? Maaf namanya. Cinta. Cinta. Ya. Mama Cinta, kamu sekarang saya kasih pilihan. Kamu saya kasih pilihan. Tolong pilih. Mana yang menjadi prioritas kamu? Jafran atau pekerjaan kamu? Wah, ya ini ya pasti anak Nah. lah Pak ya. Betul, Mama udah jawab. Oke, Mama yang lain juga. Allah akan mengambil salah satu amanah yang tidak Mama perlukan. Kalau Mama bilang mamanya, aku lebih konsen ke Jafran Pak Agus. Amanah itu yang harus aku jalankan. Ya, berarti Mama harus mengurangi volume kerjanya. Sebelum Allah cabut nikmat kerjanya Mama. Tapi kalau Mama lebih memfokuskan diri pada bekerja, mau kasih Jafran diminta sama Allah? Wah, belum, tidak ya pasti. Itu dia. Ya, Mama harus bisa memberikan pilihan di antara dua itu. Mungkin nggak hanya bekerja sama anak, tapi ada beberapa opsi juga mungkin orang tua. Mana yang menjadi opsi utama? Mana yang menjadi opsi kedua? Kalau Mama tadi, mamanya, saya mendengar dari Mama. Sedangkan saya, Pak Agus, waktunya kerja itu panjang. Anak-anak ini harus bagaimana? Berarti di sini Mama opsi utamanya adalah bekerja. Misalkan Allah nggak mengambil, tapi Allah hanya nyentil sedikit aja Mama Sinta. Tak sentil kamu Sinta, tis anakmu tak gawe loro titik. Apa yang harus Mama lakukan? Mama izin nggak ke kantor? Bu, aku besok datang telat ya. Pasti. Tapi kenapa sekarang belajar Mama nggak bisa seperti itu? Pak Bos, izin. Anakku besok daring jam 8 sampai setengah 9. Berarti saya besok izin ya Pak Bos, setengah 9 saya datang. Takut apa enggak? Takut dipecat. Tapi kalau izin ke anak, nak, Mama besok mau berangkat pagi. Mama besok mau berangkat pagi. Mama besok mau berangkat, jadi adik tak tinggal dulu. Mama bisa izin seperti itu? Enggak. Ya, jadi itu yang menjadi prioritas utama yang mana? Nah, kemudian pertanyaan yang pertama, saya kembalikan lagi ke Mama. Mama dulu pada saat kecil, ada sekolah, ada les-lesan nggak? Kalau TK nggak les. Nggak les. Sekarang anaknya dileskan nggak? Anaknya ngaji lesnya. Nah, seperti itulah. Jadi pada zaman dulu itu apa yang dilakukan? Mama dulu literaturnya pakai Google nggak waktu kecil? Nggak ada. Nggak ada. Sekarang ada Google kan? Ada. Mama cari materi perlu ke toko buku apa buka Google? Google. Google aja, nggak usah sulit-sulit. Literatur mana? Gunakan literatur apapun sehingga Mama nyaman. Senyaman mungkin anak itu. Oke? Saya minta tolong, Dek. Dek. Ya, Mama. Siap? Baik. Iya. Ini jadikan satu sama tempat di tempe. Ada lagi yang ditanyakan yang lain? Kasih air. Ya, mungkin kalau mamanya takut tanya di sini mungkin bisa di chat. Monggo. Atau nanti bisa memanfaatkan media WA saya atau via Ustazah Wati untuk bertanya lagi, monggo kami persilakan. Ada satu lagi pertanyaan dari Mama-mama. Bisa? Iya. Tangannya diacungkan. Satu lagi pertanyaan dari Mama. Monggo. Kayaknya sudah. Ini mana mamanya ini? Mamanya masih malu. Pak Is, monggo minta tolong. Pak Is minta tolong. Ini gambarnya mama-mama ini nggak kelihatan di layar saya. Iya, ini mama-mama banyak yang stop video ini. Gambarnya video pada disilang semua ini. Jadi kalau silangnya dihilangkan aja videonya. Ya, videonya Bu, di stop videonya kalau ada silang merah tolong dipencet. Nah, biar kita nanti bisa foto bersama. Iya.
Minta tolong videonya dinyalakan, Mama. Ya, Gambarnya biar kelihatan terlihat. semua. Nah, itu Terima Mama kasih. Yasinta, Iya, Mama Sinta. Dika, Mama Irma, Mama Eni Retnawati, Mama Anggi, Nggih. Minta tolong Mama Kai, ayo. gambarnya ditunjukkan, Ma, videonya. Terima kasih, Mama Irma. Untuk Mama Kai. Nah, Mama Kai. Ini Teteh Bandung, dari Bandung ini Teteh. Selamat pagi. Assalamualaikum. Tante Ayu, minta tolong. Nah, ini Ya. alhamdulillah. Tante Ayu, Lenovo, Ruri ini, MRC, minta tolong. Ya. Mama Fatan. Satu penanya lagi dari Mama. Silakan tangannya, kalau mau bertanya silakan tangannya diangkat. Monggo, silakan. Monggo. Mama Dika belum muncul ini wajahnya. Sama Ruri ya. Nah, ini Mama Dika sudah muncul. Alhamdulillah. Ini Ruri, Tias, MRC, Lia. Ya. Tidak tolong. Mungkin satu penanya sebelum kita tutup acara kita karena waktunya sudah 1 jam, ya. Mungkin ada yang mau tanya lagi dari Mama. Dari Mama. Ada yang mau tanya lagi? Iya, siapa tadi yang Assalamualaikum? Iya, siapa nggih? Assalamualaikum. Mama ini ya, Pak. Oh, ini yang Redmi. Oh, Redmi. Ya, Mama silakan. Ini Kak Gus. Ya. Monggo. Kami persilakan satu pertanyaan aja nggih, Mang nggih. Satu pertanyaan terakhir mungkin ini mengenai putri kami, Pak Agus. Kalau misalnya dia kebiasaan dengan menggunakan tangan kirinya, padahal untuk menulis, Pak Agus, dan untuk saya dulu juga nggak mengikuti untuk perkembangannya seperti apa. Tahu-tahu dia menggunakan tangan kiri terus, Pak Agus. Bagaimana cara mengarahkan yang baik ya, Pak Agus? Tapi ini untuk kakaknya. Kalau untuk adiknya sudah menggunakan secara tidak langsung sudah menggunakan tangan kanan, Pak Agus. Seperti itu. Misalnya ini kakaknya sudah kelas 4. Bagaimana, Pak Agus? Ya. Sekarang Mama saya tanya. Mama biasa menggunakan tangan kanan. Sekarang saya paksa untuk menggunakan tangan kiri, bisa nggak? Kalau untuk saya selalu menggunakan tangan kanan, Pak Agus. Nggak bisa saya menggunakan tangan kiri. Betul. Sama seperti anak-anak, Mah. Mungkin si anaknya Mama juga seperti itu. Dia lebih nyaman menggunakan tangan kiri. Mungkin hormonnya lebih banyak untuk saraf-sarafnya juga lebih banyak untuk yang menggunakan tangan kiri. Alias kalau Mama dibilang gitu, kidal. Iya. Jangan dipaksakan untuk menjadi anak yang kanan. Oh, enggak. Ya, tapi kenapa? Tapi nantinya kita bisa menggunakan, mungkin makan itu bisa kita arahkan dengan tangan kanan. Membiasakan. Terus dipergunakan, sering dipergunakan. Ojo terus anaknya pakai tangan kiri ditampel, titik ditampel, jangan. Tapi langsung aja. Ya. Untuk perkembangan ke pelajaran gitu nggak ada masalah nggih Pak Agus ya? Enggak, insya Allah nggak ada masalah. Nggih. Ya, lancar aja. Sama-sama. Matur nuwun. Sedawati, mungkin ada yang ditanyakan lagi? Mungkin kalau mungkin nggak ada yang ditanyakan lagi, saya mohon izin. Karena ini saya bergeser di ruangan yang lain untuk Zoom dengan lembaga yang lain karena sudah jam 9:30 ini kayaknya. Terima kasih. Nanti bisa dilanjut via WA, nggih.
Ya, terima kasih Mama-Mama. Saya pamit dulu. Mudah-mudahan berkenan. Mohon maaf, mungkin ada kata-kata yang salah yang kurang berkenan di hati Mama. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti hadiahnya untuk Mama K sama tadi siapa yang 2 teratas tadi ya. Ini Mama Eni sama Mama Ruri. Ya. Makasih, Pak. Ya, nanti Mama Eni ini nanti langsung hubungin. Mama saya mamanya ini. Terus kemudian Mama Ruri ini siapa? Nanti hubungin Ustazah Wati. Nanti hadiahnya insya Allah besok saya kirimkan ke sana. Oke. Terima kasih. Saya mohon izin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu, Kak. Foto dulu, Oh ya, Kak. foto dulu. Ya, ya. Foto. Ya. Saya juga foto deh. Tak foto dulu. Ya, Baik, siap. yang terbaik. 1, 2, 3. Aku dulu. Foto enggak? Foto. Ayo, Ustazah Wati belum foto. 1, 2, 3. Baik. Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Mama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara parenting hari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar walaupun tidak semuanya bisa mengikuti. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan barokah dari Allah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat apalagi untuk perkembangan anak putra putri kita semuanya. Terima kasih Bunda hari ini yang bergabung. Barakallah jazakumullah khairan katsir. Kita tutup acara kita dengan membaca bacaan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Lembaga KPTK Islami Center sekali lagi mengucapkan rasa terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan. Insya Allah kita sambung dengan parenting waktu yang akan datang. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Terima kasih Mama. Selamat beraktivitas. Selamat untuk beraktivitas. Selamat weekend. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dan Mama Sakir, Mama Kay, terima kasih banyak. Mama Yasmin, ya, banyak. Ini teman-teman KPI Islami Center, terima kasih banyak atas dukungannya. Terima kasih semuanya. Selamat beraktivitas untuk hari ini. Ya, Mama Kay. Pamit ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustazah Tia sama mami yang lain ya. Assalamualaikum. Terima kasih Bunda. Ustazah Lufa, Ustazah Tia, Ustazah Sunya, Ustazah Eni, terima kasih banyak. Sama.